Tapi ternyata mandiri itu nggak cukup, karena zamannya lagi sangat kompleks. Kompleks problem itu nggak mungkin diselesaikan sendiri. Bukan zaman lagi Superman, bukan lagi zamannya Batman, tapi zamannya Avenger, ya. Di mana superhero ini bersatu. Makanya habit 456 itu adalah bagaimana melatih anak-anak berkolaborasi. Wah, ini saya praktek mas dalam berkolaborasi. Iya, jadi bagaimana namanya, kok tadi dependent, ini interdependency. Bagaimana dalam berkolaborasi, pertama itu mereka mendengar dulu, listen to be understood, listen first then to be understood. Jadi mereka bagaimana mendengar dulu baru nanti bisa dipahami. Sekarang saya selalu sedia somai Wondes yang kaya karbohidrat dan protein. Ketemu Mas Edi, ketua yayasan ya? Enggak, Bu. Bukan. Alhamdulillah bersyukur di sini ya. Boleh tadi. Jadi ceritanya yang tadi pada standarnya kerja sama Cambridge ya. Jadi intinya adalah kita sedang bertransformasi di S4B ini. Salah satu transformasi yang paling besar itu kita transformasinya di bidang kurikulum. Jadi bagaimana kurikulum kita ini tidak hanya bagus secara akademik, tapi juga bagaimana anak-anak siap untuk menghadapi era globalisasi Ya, globalisasi atau sekarang ini Industrial Revolution 4.0. Di mana pelajaran-pelajaran yang akademik ini penting, tapi nggak cukup. Yang penting itu yang jauh nanti ke sana adalah bagaimana karakter. Nah, oleh karena itu kita menggandeng kerjasama dengan Stephen Covey Education. Di situ ada suatu hasil research bagaimana sih orang-orang sukses itu di dunia. Ternyata mereka punya habit. Ada 7 habit. Nah, masalahnya kadang-kadang ada sih yang latih 7 habit, pelatihan 3 hari. Tapi itu 3 hari udah gitu lupa. Kalau ini kita benar-benar menjadi dikolaborasikan dengan pembelajaran selama 3 tahun, diulang-ulang. Jadi nempel ya. Jadi nempel gitu. Jadi karakter. Dan ini juga nanti siswa-siswa terutama di level SMP sudah mulai nanti itu ada mulai tahun ini kita nanti bagaimana mereka bercerita juga di sekolah-sekolah di ASEAN. Jadi by Zoom kita difasilitasi sama Stephen Covey-nya, bagaimana di region Asia kita bisa saling bercerita nih. Seven Habit itu apa sih? Seven Habit itu jadi lama banget terdiri dari 3 kebiasaan di awal. Itu bagaimana menjadi manusia yang mandiri. Jadi mulai dari 1, be proaktif. Jadi bagaimana jadi orang tuh kalau proaktif tuh melakukan tanpa disuruh, gitu kan, atas kesadaran sendiri. Kedua itu adalah dia bisa menyusun prioritas, first thing first. Jadi belajar mana dulu nih, main dulu baru ini. Kemudian selalu berpikir itu segala sesuatu itu begin with the end in mind. Jadi kalau melakukan sesuatu pikir ujungnya apa nih, ujungnya apa. Nah itu jadi kebiasaan 1, 2, 3 itu kita menjadi makhluk yang mandiri, insan yang mandiri. Tapi ternyata mandiri itu nggak cukup, karena zamannya lagi sangat kompleks. Kompleks problem itu nggak mungkin diselesaikan sendiri. Bukan zaman lagi Superman, bukan lagi zamannya Batman, tapi zamannya Avenger, ya. Di mana superhero ini bersatu. Makanya habit 456 itu adalah bagaimana melatih anak-anak berkolaborasi. Wah, ini saya praktek mas dalam berkolaborasi. Iya, jadi bagaimana namanya, kok tadi dependent, ini interdependency. Bagaimana dalam berkolaborasi, pertama itu mereka mendengar dulu, listen to be understood, listen first then to be understood. Jadi mereka bagaimana mendengar dulu baru nanti bisa dipahami. Bagaimana mereka berpikir think win-win, ya, think win-win. Bagaimana juga synergize. Nah, habit yang ke-7 itu melingkari semua, jadi sharpening the show. Jadi selalu melatih diri untuk body, mind, soul, and heart. Itu bagaimana selalu kita latih. Selalu bagus. Insya Allah. Itu dari sisi karakternya. Kemudian kita juga sedang bergerak untuk PJBL, Project Based Learning. Jadi bagaimana Project Based Learning ini anak-anak itu nggak hanya memahami akademik sebagai ilmu,
tapi mereka membawanya ke dalam konteks gitu ya. Sampai pengaplikasian maksudnya? Sampai pengaplikasian. Misalnya ketika yang paling simpel lah, belajar tema dari pemerintah adalah belajar budaya Betawi. Jadi ketika mereka belajar ini, kemudian mereka bikin project. Misalnya yang gampang itu project apa sih yang menarik mereka? Kan anak-anak ini secara fitrahnya punya ketertarikan. Ada yang tertarik mengenai food, mereka mempelajari budaya Betawi, bagaimana bikin kerak telur misalnya. Ada yang tertarik mengenai dancing, mereka belajar bagaimana tari-tarian Betawi. Ada yang tertarik mengenai gambar, mereka gambar kartun-kartun apa tentang Betawi. Ada yang tertarik tentang apa teknologi ya ininya. Nah, mereka mempelajari sehingga di sini anak-anak dilatih untuk bisa berpikir secara kritis, ya, menemukan apa yang menjadi passion mereka, bagaimana mendefining problem, bagaimana melakukan riset, karena ketika nanti melakukan project itu mereka harus riset. Berarti semenjak dini udah dikenalkan dengan riset ya? Sudah dikenalkan. Ini dari apa? SD, SMP-nya atau semua? Malahan dari TK. Udah dari TK? Ini kita hari ini nih sedang lagi kumpul dari TK sampai SMA. Tentunya ada porsi-porsinya. Kalau TK masih lebih banyak involvement dari guru, orang tua, mulai SD ke atas tuh kita mulai. Dan mungkin baru Yasporbi yang menerapkan ini Mas ya? Oh enggak banyak. Alhamdulillahnya ini kita sebenarnya berangkat dari karena Yasporbi punya blueprint pengembangan 5 tahun ke depan. Alhamdulillah dengan izin Allah, ketika blueprint itu jadi, kemudian ternyata pemerintah mengeluarkan kurikulum baru. Bukan yang 2013 lagi? Bukan. Oh, dari yang barunya ini kan yang kurikulum Merdeka. Dan ternyata di dalam kurikulum Merdeka itu PJBL menjadi suatu yang wajib. Berarti ini terobosan dari Menteri Pendidikan yang baru ya? Terobosan dari Menteri Pendidikan yang baru, di mana sekolah lain mungkin sudah mulai bergerak, tapi Yasporbi sudah sebenarnya udah jalan 1 tahun ini. Jadi yang sekarang kami lakukan adalah penguatan. Ya belum sempurna, tapi kita coba terus menyempurnakan. Mudah-mudahan efeknya anak-anak terbiasa untuk yaitu tadi berpikir secara kritis, berpikir secara logis, berpikir secara sistematis, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan juga anak-anak ujungnya itu berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu proyeknya itu nanti ada yang proyek individu, ada proyek yang sifatnya kolaborasi. Kayaknya keren ya. Mudah-mudahan. Dan kemudian juga kami juga sedang lagi mencoba anak-anak itu ada pelatihan-pelatihan karena berangkat dari buku Profesor Renat Kasali, Generasi Strawberry, di mana dan juga ada bukunya beliau lagi Self Driving, di mana kebanyakan anak-anak kita itu karena level orang tuanya sudah lebih mapan daripada zaman dulu, anak-anak tuh terbiasa mendapat fasilitas yang lebih, sehingga mereka daya juangnya lemah, semangatnya lemah gitu, dan cenderung juga mager, apalagi dengan pandemi, dengan adanya gadget. Nah, tahun ini kita juga mencoba untuk ada pelatihan-pelatihan yang memang kita memasukkan pelatihan-pelatihan kelaksamaptaan atau kedisiplinan ala militer. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, pandemi segera berakhir, kita mungkin kerjasama dengan satuan-satuan TNI yang terbaik, misalnya seperti Kopassus, entah Marinir, atau apa satuan-satuan yang terbaik. Nanti di situ anak-anak ngecamp, tergantung tingkatan, nanti ada yang berapa malam di situ ya. Ini rencananya di area sini atau di? Enggak, bisa di luar? Langsung ke tempatnya. Ke tempatnya kayak Marinir gitu ya, Cilandak gitu ya? Bisa, kalau Marinir mungkin ke Cilandak, kalau Kopassus mungkin ke Serang atau kemana. Jadi nanti anak-anak bermalam di situ, ya tentunya diberikan pendidikan militer, makan komando. Tujuannya bukan lain supaya mereka punya mental yang lebih kuat. Ya mereka juga punya rasa bonding yang lebih bagus sama teman-temannya. Kemudian juga mereka bisa budaya yang tadinya geraknya kurang gesit menjadi lebih gesit, yang tadi jijian jadi lebih tangguh gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kami juga dalam sisi bahasa Inggris sedang mudah-mudahan tahun ini juga dengan Cambridge ya. Berarti teachernya pun juga standar? Secara bertahap kita pastinya ada pelatihan-pelatihan sebelum itu kita penuhi. Jadi
kami di sini memang selalu semangatnya itu continuous improvement. Nanti perbaikannya itu sambil jalan. Ya, tapi kita juga nggak mau asal jalan. Kita gandeng partner-partner yang memang bagus gitu ya, partner-partner memang proven, bukan hanya ini tapi punya sistem. Karena yang penting itu adalah bagaimana sistemnya itu bisa kita adopt sehingga hasilnya juga bisa optimal. Mantap Pak. Dan pastinya satu hal, teknologi membuat mendisrupsi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Betul. Yang namanya perubahan yang sangat cepat pasti identik dengan ketidakpastian. Ketidakpastian secara teori membuat orang menjadi galau. Betul. Nah, oleh karena itu satu aspek juga yang kami sedang garap tahun ini adalah aspek religi. Kenapa? Karena dengan religi yang kuat ini menjadikan mereka punya landasan mental yang kuat, sehingga ketika mereka mensikapi adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, yang tidak sesuai dengan harapan, mereka memiliki tidak menjadi patah, tidak menjadi pecah, tapi ibaratnya seperti bola bekel terhempas, mereka bisa bouncing lagi, seperti per ditekan, mantul lagi gitu ke atas. Lebih better lagi ya? Lebih kuat lagi. Jadi mudah-mudahan suatu fondasi yang manner bagus penting, intelektual bagus dan luas bagus, tapi kalau tidak nanti ujung-ujungnya mohon maaf di beberapa negara ketika mereka gagal mereka akhirnya memilih untuk mohon maaf harakiri, bunuh diri, tapi dengan ini mereka kembalikan kepada Allah bahwa seperti pandemi pasti Allah punya rencana yang maha besar. Dan banyak sekali cerita-cerita yang kita dengar, pandemi yang tadinya kita pandang sebagai musibah malah ternyata sekarang kita menjadi berkah gitu ya. Bagaimana cara kita mensikapinya? Ini juga secara ini kita coba tata bagaimana religi-religi ini tidak hanya sebagai kontekstual, sebagai suatu yang hafalan, tapi sebagai suatu konteksnya religi sebagai the way of life, bagaimana kita mensikapi kehidupan ini sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya unggul secara keilmuan, tapi juga memiliki kekuatan religi. Dan pastinya satu hal lagi, kalau kita hebat, kalau kita baik, kebaikan itu nggak hanya berhenti pada diri kita, tapi kita juga bermanfaat bagi sesama. Seperti itu. Siap. Terima kasih nih penjelasannya banyak panjang lebar. Nanti mohon izin ini saya upload ya. Semoga tersebar juga, karena banyak juga yang nanya-nanya Yasporbi nih. Kayak tadi di grup gitu kan, tapi kan jawabnya saya masih kurang nih kan. Ketemu langsung beliau udah menjelaskan gimana Yasporbi. Semoga jadi pencerahan buat kita mudah-mudahan calon orang tua dan juga mudah-mudahan yang nanti mau masuk ke Yasporbi. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak waktunya nih. Mohon juga doa, mohon juga masukan dan saran dalam bertransformasi. Seringkali apa yang kita rencanakan ternyata dalam pelaksanaannya nggak bisa kita implementasi. Ya, ini mohon nanti juga kita bisa hand in hand, kolaborasi orang tua, guru, sekolah, saling mengingatkan dan saling mendukung sehingga nanti hasilnya menjadi hasil yang terbaik sesuai dengan doa dan harapan kita semua. Amin. Terima kasih banyak waktunya Mas Edi. Sama-sama Mas Suki. Berkah selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Siap. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.